Shalom. Adik-adik, hari ini kita kembali bertemu di ibadah sekolah hari Minggu kita secara online. Hari ini kita ditemani oleh teman kita, Nelly dan Alek. Apa kabar teman-teman semua? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa persiapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah hari Minggu kita angkat pujian kita yang berjudul Apa Kabar? Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, putar puji Tuhan, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah virtual ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena telah memperbolehkan kami, anak-anak-Mu, untuk beribadah sekolah minggu walaupun masih secara virtual yang kami ikuti dari tempat kami masing-masing. Terima kasih juga atas penjagaan Tuhan tadi malam dalam tidur lelap kami. Terima kasih untuk hari yang baru karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah virtual kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Rusyane, kembali kita mengangkat pujian kita, Kubuka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan karena pada saat ini meskipun masa pandemi COVID-19 kita masih bisa sekolah minggu meskipun kita hanya live streaming atau dari rumah saja. Untuk pembelajaran kita hari ini diambil dari Markus 14 ayat ke-32 sampai Markus 15 ayat 2a. Nanti anak-anak atau adik-adik sekalian bisa membuka Alkitabnya dan kalian bisa membacanya ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sekarang kami akan mendengarkan pembelajaran tentang firman-Mu. Berkatilah kami, berkati hati dan pikiran kami, tubuh jiwa kami, agar dapat mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam kami bersikap dan berbuat yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ada di dalam pembacaan kita tadi
di dalam Markus 14 ayat 32 sampai Markus 15:20a. Anak-anak bisa membuka Alkitabnya dan kalian bisa baca. Di sana di Taman Getsemani, Yesus bersama ke-12 muridnya berada di sana. Apa yang dilakukan oleh mereka? Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Dia di Taman Getsemani, dia berdoa bersama murid-muridnya. Karena pada sebentar lagi Yesus akan menghadapi pencobaan yang berat, yaitu penyalipan yang di Taman Getsemani. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Markus 14 ayat 34 ini berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Adik-adik tentu pernah bersedih. Kenapa adik-adik bersedih? Tentu pernah ya. Misalnya kalian ada keinginan, ada permintaan dari orang tua kalian, tapi orang tua kalian tidak memenuhi keinginan kalian. Atau kalian sedang sekolah, kalian ulangan, kalian sudah bersusah payah belajar, tetapi tetap mendapatkan nilai yang jelek atau nilai rendah. Tentu kalian sedih. Begitu juga yang dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Yesus sangat merasa sedih karena dia tahu bahwa di antara ke-12 muridnya ada satu orang yang akan menyangkal Yesus. Apa itu menyangkal? Siapa yang tahu apa kata menyangkal? Menyangkal itu artinya tidak mengakui atau pura-pura tidak mengenal atau tidak tahu. Mereka ada yang pura-pura tidak mengenal Yesus. Nah, pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas terdapat di dalam Markus 44 ayat 43 sampai 43 berkata, waktu Yesus berbicara muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid, dan bersama-sama dia ada serombongan orang yang membawa pedang dan pentong, disuruh oleh imam-imam kepala ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberi tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang memberi tanda? Ada yang tahu siapa yang memberi tanda? Yaitu adalah si pengkhianat. Siapa itu pengkhianat? Dia adalah Yudas. Nah, apa tanda yang akan dilakukan oleh mereka tadi? Yaitu mencium kaki Yesus. Nah, itu adalah tanda pengkhianatan yang dilakukan oleh si Yudas. Tentu kalau kita mengartikan, kalau secara kita manusia ini, mencium berarti itu mengasihi, menyayangi seseorang. Itu adalah tanda kasih sayang kita terhadap orang tua kita, teman kita, atau siapapun yang kita cintai, yang kita sayangi. Nah, yaitu dengan mencium kaki Yesus sebagai tanda atau kode bahwa dia akan menyerahkan Yesus untuk ditangkap dan dibawa ke hadapan Pilatus di pengadilan. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sewaktu mereka membawa Yesus ini, dengan diam-diam Petrus mengikuti dari kejauhan. Lalu datanglah seorang hamba perempuan menghampiri Petrus lalu berkata,
engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Namun Petrus menyangkal, pura-pura tidak mengenali Yesus. Maka apa yang terjadi? Apa ya yang terjadi? Mereka semua mencaci, maki, menghina, melecehkan Yesus. Yesus diolok-olokan, diludahi, diejek-ejek oleh mereka semua. Nah, pada waktu yang sudah ditentukan, mereka mengiringi Yesus dari gedung pengadilan Pilatus ke tempat penghukuman. Seperti domba yang akan disembelih. Ia dienyahkan bersama-sama orang berdosa yang melakukan kejahatan. Nah, walaupun Yesus ini tidak melakukan kejahatan atau berbuat dosa atau kesalahan, Yesus disuruh membawa dan memikul salib yang sangat berat sekali di pundaknya. Sambil dia berjalan terseok-seok oleh keberatan salib yang dia bawa di pundak. Tentu adik-adik pernah melihatnya di film ya, atau film Yesus ya, bahwa Yesus mau disalibkan diiringi oleh penjahat-penjahat atau mereka yang tidak taat kepada ajaran Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah orang yang sangat baik. Selama dia hidup di dunia, dia menolong banyak orang, menyembuhkan orang buta, tuli, lumpuh, bahkan dia membangkitkan orang yang telah mati. Perkataannya selalu benar dan seharusnya dia dikasihi. Tetapi malah terbalik. Dia selalu dibenci dan mereka mengatakan kebohongan tentang Yesus. Pada saat Pilatus memeriksa semua tuduhan berat yang ditujukan kepada Tuhan Yesus, pada waktu itu ada kebiasaan ya, seorang yang berbuat salah dan ada seorang yang sangat jahat. Namanya siapa ya yang tahu namanya yang paling jahat pada waktu itu? Dia disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kiri dan ada di sebelah kanan orang-orang yang disalibkan. Ada yang tahu? Dia adalah Barabas. Pilatus memerintahkan agar Barabas ini dibawa menghadap orang banyak. Dan Pilatus mengatakan, siapakah di antara kedua orang ini yang harus dibebaskan? Adik-adik, mengapa Pilatus mengatakan hal demikian? Ada yang tahu? Ya, sesungguhnya Pilatus itu tahu bahwa Yesus tidak bersalah dan berharap orang banyak itu akan berteriak mengatakan dengan membebaskan Yesus. Sebab sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah orang yang baik dan tidak bersalah. Tetapi orang banyak itu berkata, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Ya, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus, teriakan mereka. Pilatus pun jadi tidak berdaya. Ia pun mengambil tempat pembasuhan dan membasuh tangannya serta berkata, aku tidak bertanggung jawab dan bersalah karena melakukan hal ini. Tetapi kalianlah yang meminta dia disalibkan, yang meminta Yesus untuk disalibkan. Dan Pilatus pun menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan dengan meneteskan darah yang banyak melewati mata luka yang ditusuk-tusuk di tangan, di kaki Yesus. Atau di dada Yesus juga ditusuk. Itu mengalirkan darah. Darah itu berwarna apa? Berwarna merah. Itu adalah tetesan darah. Yesus tidak melawan. Karena apa?
Karena dia ingin menyelamatkan dosa-dosa manusia ini. Dia rela disalibkan, dia rela dipaku di tangannya, mengeluarkan darah, karena dia mengasihi kita semua. Kalian yang meminta dia, katanya, disalibkan. Dan Pilatus pun menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Tadi sudah disalibkan oleh orang-orang yang tidak mengasihi Yesus. Orang-orang yang membantah, orang-orang yang menyangkal, yang tidak mengakui Yesus. Adik-adik, di kesempatan ini, di sekolah minggu ini, kita sebagai anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang mempunyai kasih, mempunyai cinta, kasih. Tuhan Yesus itu mengasihi kita, anak-anaknya. Sehingga Yesus rela disalibkan hanya untuk menebus dosa manusia. Jadi kita sebagai anak sekolah minggu, kita sebagai guru-guru sekolah minggu, kita sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus selalu bersyukur. Jangan lupa kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan buat kita. Dia sudah menebus kita dengan darahnya di kayu salib. Dengan cara kita rajin beribadah, kita rajin sekolah minggu, kita rajin membaca firman Tuhan, sehingga apa yang kita perbuat diberkati oleh Tuhan. Ya, kita dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Kalau kita dikasihi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus dengan cara kita berbuat baik terhadapnya. Demikian adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus yang dapat kakak sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur atas berkat dan kasih Tuhan kepada kita. Untuk persembahan bisa dikumpulkan di Gereja GKI Batang Pambelum mulai pukul 10 sampai jam 12 siang. Nah, untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian kita yang berjudul Persembahan Kami. Adik-adik, kita akan memanjatkan doa syafaat kita, persembahan sekaligus doa untuk mengakhiri ibadah virtual sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dari pelajaran tentang firman Tuhan yang kami dengar tadi, kami tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu.
Kami juga berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami anak-anak-Mu akan persembahkan persembahan syukur kami. Terimalah persembahan kami ini, karena persembahan kami ini layak di hadapan-Mu, kuduskan dan pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, lindungi kami dari berbagai macam bencana, penyakit, ataupun berbahaya yang tidak kami inginkan. Berkatilah para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan tugas pemerintahannya dapat mereka lakukan dengan lancar dan bijaksana. Para pemerintah Injil, Engkau lindungi dan berkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada, sehingga berita tentang kabar baik, tentang keselamatan yang dari Engkau dapat mereka sebarkan ke muka bumi ini. Bila ada teman-teman kami yang bersedih hati, berkekurangan ataupun sedang berduka, Tuhan Yesus yang memberi penghiburan, kecukupan serta sukacita bagi mereka. Tuhan Yesus, banyak yang kami ingin panjatkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha tahu di atas segalanya. Doa ini kami alaskan dalam doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, untuk mewakili ibadah sekolah minggu kita angkat pujian kita, I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Dan untuk adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah disediakan di classroom-nya ya. Untuk absen bisa adik-adik klik di Google Classroom-nya yang telah dibagikan oleh guru sekolah hari minggunya. Untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.